Dari semua telah kau tetapkan hidupku dalam dirimu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Horas, selamat malam, Amanginang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Ibrani 6 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allah kami, yang memberikan hidup bagi kami, yang selalu menuntun kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Sebelum istirahat kami hendak mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan hati dan pikiran kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan yang akan kita baca dari Ibrani 6 ayat yang ke-13 sampai ke-20 di atas judul berpegang teguh pada pengharapan. Ayat yang ke-13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pengharapan mencegah orang Kristen dari menjadi malas atau merasa bosan, seperti seorang olahragawan dengan berlatih keras dan berlarilah dengan baik, mengingat upah yang menanti di depan. Abraham menanti dengan sabar. 25 tahun berlalu sejak Allah berjanji akan memberinya keturunan, hingga Ishak lahir. Karena pencobaan, godaan seringkali begitu kuat, semua itu rasanya seperti tidak akan pernah berakhir. Baik Alkitab maupun kesaksian orang-orang Kristen yang dewasa mendorong kita untuk menantikan Allah bertindak pada waktunya. Janji-janji Allah tidak berubah dan dapat dipercaya.
karena Allah tidak berubah. Ketika menjanjikan Abraham seorang putra, Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Sumpah tersebut sama dengan nama Allah, dan nama Allah sama dengan sifat ilahinya. Dua hal yang tak bisa dirubah ini adalah janji dan sumpah Allah. Allah mewujudkan semua kebenaran, karena itu Dia tidak mungkin berdusta. Karena Allah adalah kebenaran, Anda bisa yakin pada janji-janjinya. Anda tidak perlu cemas bahwa Ia akan mengubah rencananya. Pengharapan kita aman dan tak tergoyahkan. Berlabuhlah pada Allah. Sama seperti sauh kapal bertahan kokoh di dasar laut. Bagi pencari sejati yang datang kepada Allah dengan percaya, Allah memberikan suatu janji untuk menerima Anda tanpa syarat. Apabila Anda dengan terbuka, jujur, dan tulus meminta Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa, Dia akan melakukan. Kebenaran ini hendaklah memberi Anda peneguhan, kepastian, dan keyakinan. Sebuah tabir tergantung di antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tabir ini mencegah siapapun untuk masuk, menengok ke dalam, atau bahkan melihat sekilas bagian dalam dari tempat maha kudus. Imam besar hanya bisa masuk ke tempat itu setahun sekali untuk berdiri di hadirat Allah dan melakukan pendamaian bagi dosa seluruh bangsa itu. Tetapi Kristus berada di hadirat Allah selamanya, bukan hanya setahun sekali, sebagai imam besar yang terus-menerus berdoa syafaat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami, begitu besar Engkau. Engkaulah yang memberikan pengharapan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, selalulah tuntun kami, ingatlah kami ya Tuhan yang lemah ini. Karena Engkaulah Allah kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua apa yang Kau berikan di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti.